Nggak stres loh. Ya aku stres. Lu malu lagi. Ini ya, Sebenarnya suami saya ikut-ikutan aja, jadi karena suami saya bokeh, saya juga bokeh. aku itu bokeh. Antuk. Aduh. Jadi kalian tuh orang kelaparan banget, kayak nggak pernah dikasih makan dari orok, heran deh. Gede banget ya Allah. Baru pindah. Udah suara kenceng, bawanya cuma air mineral ya. Kan eranya pandemi ya, semua harus serba jaga diri. Ini masih segelan ya, jadi ini masih clear, langsung dari pabrik, nggak ada virus-virusnya. Pertanyaan saya tunggu bentar, kamu tuh habis sarapan apa sih tadi, mercon ya? Mantap banget. Hei, tahu sendiri dong di masa pandemi seperti ini kita harus extra, double, triple, fourple, quarter, whatever. Jangan pokoknya mesti terus-terusan. Checklistnya mesti banyak ya. Ini Aku rasa dia itu sama pacarnya itu pingin banyak omong, tapi pacarnya kan kalem kan. Jadi dia keluarnya di sini. Gitu ya. Tapi untungnya cuma keluar omongan ya, bukan keluar yang lain. Keluar yang lain ya jadi kayak dia nih. Aduh, tapi bener ya, gue tuh emang orangnya nemu yang aneh-aneh aja ya. Kenapa? Waktu berapa hari yang lalu gue sempat nemenin ponakan gue ke dokter gigi. Sama nyarinya adalah jangan di rumah sakit. Padahal kalau dipikir-pikir rumah sakit itu harusnya lebih clear karena mereka menjaga protokolnya lebih jelas dong. Enggak dong. Dengan HEPA filternya dan Belum tentu juga, karena kan kita nggak pernah di rumah sakit, kan ada juga sekarang rumah sakit yang Ruangannya campur. mungkin mereka mau bersih pakai air purifier, cuman orang-orang yang datang sananya. Iya, Kita nggak tahu. lebih banyak bervariasi. Bener. So anyway, dan apalagi yang sekarang virus yang terbaru ini, virus Delta itu biasanya apa? itu karena Ya udah sebenarnya dia dengar Delta itu matanya berbinar-binar. Kenapa Delta? Kenapa? Bukan aku berbinar-binar ngomongin tentang Delta, itu kayak tempat yang langganan suami saya. Itu kan tempat suami anda yang dulu, ini beda virus. ini virus. Bukan, aku nggak bilang itu virus, cuma itu bukannya sama namanya. Oh iya benar sama Delta. Tapi itu bukan yang virus dalam bukan. Delta. Oke. Jadi Karena kalau pulang dari situ suami saya seger banget. Oh iya, langsung tepar nih. Karena Delta ini soalnya sekarang tahannya 16 jam di udara, ruangan tertutup. Nah, ini kejadian nih. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat nganterin ponakan gue ke dokter gigi karena udah perlu banget tadi ke dokter gigi. Cari yang ada di ruko dengan harapan tidak banyak orang yang beredar di sana. Ternyata kayak lo. Pas nyampe sana, gue ngeliat dokternya, pakai APD, maskernya pakai saringan filter segala macam. Tapi maaf banget ya, asistennya dia Nggak pakai. Pas di luar gue ngeliat nongkrong sama tetangga ruko sebelah. Tetep makan di mana kan gue itu yang parah. Sapam-sapam juga di apartemen juga kan. Iya kan? Kitanya ketat, Ibu, tapi pas tolong nongkrong itu agak, kalau saya saja yang melihat nggak apa-apa Bu, itu Oh gitu. Tete, maaf ya. punya istri saya itu di mana-mana ya. Tete saya Tapi kadang-kadang memang suka keluar Bu, mau palsu Bu. Ya, ibu istri Anda nih terlalu seksi gitu. Iya, tapi saya udah pasrah daripada saya omongin nanti berantem. Di Covid ini udah banyak stres, saya nggak mau berantem masalah ini. Daripada berantem nanti imunitas turun ya. Iya, imun turun nanti kena masalah. Sebentar, di masa COVID ini sudah banyak stres. Stres banget Emang tuh. beda ya? Beda, Enak Bang. dong kalau disuruh di rumah kan udah ada temen. Nah, kalau di rumah kalau sehari 2 hari nggak apa-apa. Seminggu 2 minggu stres apa kena? Saya bicara dulu. Bu, kalau hubungan itu, kalau yang jauh-jauh sedikit, deket, itu enak. Tapi kalau tiap hari nempel, kayaknya bakal berantem, Bu. Nah, ini perbedaannya dulu sebelum pandemi ini tuh dia minta nempel mulu. Sekarang setelah Covid ini kalau aku nganggur 5 hari di rumah itu udah dia kerjain sendiri, pasang bulu mata sendiri. Pernikahan kalian sudah ke berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Oke, 4 tahun kan. Kalau lu gimana? Perbedaannya adalah hubungan rumah tangga kita baru berapa bulan. Oke. Ya kan? Beda sama ini. Oh, ini wajar. Tapi 4 bulan tapi Anda tantangannya banyak ya Bu ya kemarin ya. Bukan lagi luar biasa. Tahu nggak sih?
ada di mana yang sebenarnya kita menghabiskan waktunya itu bukan hanya lewat obrolan aja gitu. Jadi nyari kesibukan sendiri-sendiri aja. Karena takutnya kalau kayak tadi dibilang makin banyak sering ketemu malah jadi adanya masalah baru lagi. Masa sih? Ya soalnya kan kalau kita nempelnya Sebenarnya sampai di akunya enggak 24 jam, maksudnya terlalu nempel Intens. gini. Kalau kita berdua masih mending, kan kita kayak Iya. Kalina, aku kan punya anak, keluarga, Lalu terus kan suster, masih terlalu pacaran banyak. dulu, masih pacaran, masih happy lah, masih oh ya udahlah sayangku aku ngalah deh. Enggak sih, Masa sebenarnya. sama istri. Enggak, tapi sebenarnya ngalah. aku bukan tipe gitu Kan sih. sekarang Cuma pacar Anda selalu- kan nemenin, ikatin tali ini. Nanti kalau udah nikah, ikat sendiri lah. Pergi sendiri lah, capek nih kayak gitu. Mulai ada cowoknya gitu. Oh, nanti misalkan jalan, pesan kalau dikit nggak punya mata kan? Enggak. Tapi enggak dong. Tuh, Tapi ya. kalau untuk COVID sendiri, kalian termasuk yang parno atau yang santai-santai aja? Dulu nggak terlalu parno. Kalau Dulu kita tuh sekarang nggak parno santai banget. dulu dia santai Karena kan banget. Mua dan anak-anakku pernah kena juga. kena. Jadi bulan Februari, Serius bulan lu? Februari kemarin. Februari. Tahun ini Tapi bulan ini Februari. orang tua aku nggak tahu loh. Kalau orang tua aku tahu bisa ngoceh, marah-marah. Mama-mamanya Sini nggak geser tahu sedikit begitu. nggak apa-apa sini. Gue termasuk orang yang suka takut tuh. Kalau ada orang bilang, ya gue appreciate Ya, banget Anda ya. tahu sih, saya tahu sih, Anda paling parno di sini. Kan gantikin, nggak mau syuting, Lu tahu nggak sih? Kenapa? Dia ini ya. Nah. Sehari 5 kali keluar rumah, 5 kali pula dia mau keramas-keramas. Oh, jangan salah. Sama. Sama. Nah, saya juga. Tunggu, lu udah kayak begitu masih bisa kena COVID gimana? Bukan. Jadi sebelumnya itu nggak sampai separno itu. Tapi tetap bersih juga kayak gitu juga. Cuman setelah kena, setelah tahu gimana cara kita tuh sampai berpisah sama keluarga tercinta hanya gara-gara COVID ini selama 2 minggu. Aku sampai 3 minggu karena Siti aku rendah sampai 10. Jadi itu aku merasa Tapi Beb, cerita awal kenanya dulu tuh tadi oh Anda iya, tanya iya, tuh. iya. Jadi awal kenanya memang karena orang luar, omku suka bolak-balik, akhirnya Lantai kena. bawah lagi, bukan Iya, lantai satu bawah. lantai sama kita. Jadi tidurnya di lantai bawah, terus susterku kena, mbakku kena, terus nyambung lah sampai kita semua. Jadi akhirnya awalnya kena. suster sama mbakku kan mandi di bawah, makan di bawah, terus tinggalnya kan di atas sama kita juga. Pas naik, suster kan tidur sama anakku yang paling terakhir. sama Kaira ya. Terus besoknya suster tiba-tiba pakai masker di rumah loh ya. Aku tanya, kenapa kamu pakai masker? Flu. Oh, dia nggak berani ngomong. Oh nggak apa-apa mister, tapi gini kan. Terus Kimura nelewat, tapi netes apa? Meler. Aku bilang, loh, langsung pergi antigen. Antigen. Pas antigen, Positif. negatif. Oh puji Tuhan, terakhir suster sama mbakku positif. Positif garis 2 dong. Aduh Langsung aku marah, kambingnya marah. Kamu sih nggak tadi. Terus tapi kita telusurin ya dari Om. Dari Om. Nah, terus kan, oh puji Tuhan kita negatif. Dia pulang gini. Beb, tapi kok aku badannya begini ya, badan begini ya. Bukan gitu, ngaco deh. Kan Ya besoknya lu ngoceh. Aku pergi syuting itu loh. Iklan segala stres nih, lu ngoceh mulu. Enggak, gara-gara aku bilang gini, kayaknya karena baby kena. Karena baby kan tidur sama suster. Suster waktu tidur tuh nggak pakai masker. Jadi aku langsung kepikir, aduh, jadi parno. Padahal aku tuh lagi dapat height ya. Enggak, awalnya Beb, badanku berat. Iya, pusing. karena aku lagi Nah, dapet. enggak, besoknya Beb Coba deh kalian keluar. kompromi dulu yang benar yang mana? Jadi dia hari itu, oh badanku begini. Aduh, apa sih? Yang kena gue dia yang ngerasain dia. Besoknya dia keluar, ini mes. Oh, berarti ini mes nih, aku udah Udah tenang. mes lah. Tapi dia masih ngocek, kayaknya kurang ini. Aduh, terus dia minta PCR, tapi aku bilang kan, aku lagi syuting tuh. Aku bilang, tapi jangan pergi deh, aku panggil dokternya ke Panggil rumah. dokter ke rumah. Pas ke rumah, hasilnya lama banget. Pokoknya gini, intinya kalau lagi PCR itu ya, di semua tempat, kalau hasil keluar lebih lama dari itu berarti positif. Iya. Oh, gitu sih. Jadi kan dijanjiin Iya, tuh, iya. pakai tercepat 6 jam, ada 3 jam, ada yang 12 jam, ada yang Deg-degan next tuh. day-nya. Kita kan beli yang paling cepat nih. Tapi kan nggak keluar sesuai jam itu. Pas, berarti aduh kenapa lama sampai besok pagi ya, Mbak? Waduh. Itu positif. Biasanya Kenapa positif. karena mereka double check kali pas ngeliat positif, Iya. jangan Positif. sampai Pasti. false. Iya. Semua keluarga aku tuh. Semua Nah, aku jadi berapa kali begitu. dia lagi Waduh. syuting nih, lagi syuting iklan itu, lagi syuting. Harus kan bagus lah mukanya bagus. Tiba-tiba dikirim set hasilnya. Pas lihat, oh negatif. Aku bilang puji Tuhan. Terus hatinya bilang, Opa, kenapa? Coba baca lagi. Pas baca, negatif itu 35 atas kan? Enggak, Ini 40 dia rujukannya. 40 ya, dulu 40. Positif. Sampai Khaira positif, dia positif, Cuma Chloe Kimura. positif. Kimura dong nggak Negatif. positif. Makanya dia bilang, hari ini juga jangan pulang rumah, bawa Kimura pergi. Udah kayak diusir
disuruh pakai baju. Sebentar, dari antigen sampai PCR tuh beda berapa hari? 2 hari. 2 hari. Beda 2 hari. Jadi awalnya antigen udah negatif, 2 hari kemudian nih karena gejala-gejala rasa nggak enak, lo coba PCR ternyata positif. Jadi siklusnya si antigen ya. Jadi siklusnya si antigen itu adalah ketika hari ketiga kita kena si PCR itu sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Tapi si antigen ini kalau sudah hari kelima, berarti dia tuh udah hari kelima ya. Lebih dari 3 hari itu si antigen baru kebaca. Oh. Nah, sedangkan si PCR kenapa aku baru kebaca? Karena aku baru kenanya setelah nular dari anak. Dilihat dari terpaparnya. Kita terpapar di hari ke-1, kalau antigen nunggu hari kelima bisa mendeteksi. Tapi PCR hari ketiga udah bisa mendeteksi. Tapi kita untungnya mereka nggak ada dampak, kita asal cek. Tapi kalau teman-teman yang lain kan kadang-kadang telat kan, udah benar-benar demam parah baru cek. Kalau menurut aku sih nih gini ya, kayak misalnya modern kayak dia kan parnonya luar biasa, gitu kan. Banyak orang yang juga tidak percaya dengan adanya COVID. Ya itu ada tuh. Itu banyak gitu. Kayak kalau aku pribadi, beberapa temen, kok lu santai banget sih Kak? Lu juga pasti ngeliat gue tuh orang yang santai kan. Gue bukan nggak percaya dengan adanya COVID, gue percaya dengan COVID gitu. Tapi gue mencoba membuat, karena semuanya itu berawal dari sini. Iya, pikiran kita. Kalau kita terlalu parno, kalau kita terlalu apa segala macem, bukan berarti kita gegabah dalam arti kita mau seenaknya pulang nggak pakai baju, nggak ganti baju atau nggak mandi segala macam, nggak gitu juga ya. Tapi aku lebih menerapkan di sini aku selama pemikiran kita positif atau segala macam, karena itu kan yang membuat imun kita tetap terjaga gitu ya. Kalau kita ketakutan apa segala macam, malah jadinya itu imunitas akan turun. Itu menurut gue. Itu masuk akal. Tapi itu bagus. Itu bagus, cuman aku dulu pikirnya sama. Orang lagi heboh pakai semprot kemana, aku bilang selama kita cuci tangan nggak usah sampai semuanya kita semprot kayak Korofi kan ya waktu itu dulu. Cuman setelah aku kejadian 3 minggu aku harus pisah sama babyku, Chloe Zoe, Kimura apalagi waktu itu kan besoknya aku harus syuting, aku setelah bawa ke hotel aku pindahin kamar sebelah. Kimura itu nangis tiap hari. Dia sampai saking kangen sama apa maminya itu harus lihat iPad-nya YouTube kita, ini apa mami, terus sampai dia bilang apa? Karena dia dipisahnya gini, dia kan besok paginya dia harus syuting, pagi-pagi lagi tidur langsung dipindahin. Jadi begitu bangun dengan orang yang dia nggak pernah, ya dia ketemu cuma sekali doang sih kata sepupu aku. Oh kaget. Dia setiap hari nangis dan dia mau tidur harus dia video call sampai 3 jam. Dia sampai ketiduran tuh kamera video call tuh nggak boleh tutup. Jadi itu aku sampai sedih mewek-mewek lah intinya. Jadi aku ngerasain di situ. Ketika aku harus berpisah lagi dan aku nggak bisa nafas, misalkan ya, aku untungnya puji Tuhan OTG, nggak bisa nafas, itu apa yang dirasain kan? Nggak, maksudnya untuk orang-orang yang lain yang belum ngerasain kan pasti sedih banget kan? Itu loh. Ini bukan pembelaan diri atau misalkan kayak gimana ya, balik lagi setiap orang punya pemahaman masing-masing gitu ya. Betul. Aku di Desember akhir menuju Januari kemarin 2021 ini 2022 ke 2021 itu aku sempat dinyatakan negatif positif. Bukan dibilang positif, aku dibilang COVID. Tapi hasil PCR itu aku negatif. Semua negatif. 3 kali PCR, 1 kali antigen, semua negatif. Jadi gini, di hari pertama kali aku coba, kan badan aku waktu itu kan ada Vicky melakukan tur kan. Memang dari Jakarta badan aku udah gak enak. Sampai Cirebon makin gak enak, menggigil. Sampai Surabaya, udah tuh aku dikasih obat apa segala macam, sampai aku tuh disuruh pulang sama Vicky, tapi aku nggak mau karena takut naik pesawat sendirian. Terus aku takut naik pesawat. Terus udah gitu, akhirnya dikasih obat. Dokter bilang ini kayaknya gejala tipes. Awalnya. Bilang gejala tipes. Penciuman aku hilang. Waduh, sampai kayak gitu? Sempet gitu, penciuman aku hilang, sampai aku gini, kok nggak bau. Parfum nggak ada baunya gitu ya. Terus dari itu kadang-kadang kita ngerasa kan kalau misalkan kayak abis mandi wangi, sabun gitu, ini nggak ada apapun. Sampai itu yang minyak kayu putih aku tempelin ke hidung, nggak ada bau apapun, yang ada panas hidung gue. Gitu kan. Terus udah gitu antigen dong, pertama antigen tapi plus PCR. Antigennya negatif, PCR besok keluar negatif juga. Gitu. Nah, terus Vicky juga kayak gitu. Sampai Bali. Di Bali aku masuk hotel itu diinfus. Sampai pulang itu baru infus, baru selesai, baru di apa? Baru copot. Gitu. Sampai Jakarta, sampai Vicky bilang ini, pokoknya kamu sampai Jakarta kamu harus masuk rumah sakit langsung deh. Kita masuk rumah sakit. Kita masuklah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di dekat rumah aku waktu itu kan. Vicky nemenin tuh. Terus Vicky nemenin sampai akhirnya malam itu juga aku CT scan.
Besoknya hasil CT scan tuh menyatakan aku ada kayak masalah di flek di paru-paru. Oke. Mulai kan, PCR lagi aku. Hasilnya negatif lagi. Negatif lagi. Sampai akhirnya aku dipindahin ke gray area. Yang di situ green, gray, red zone. Red zone tuh yang udah positif gitu kan. Aku dipindahin dari kamar VIP yang kamar cuma 3 kali 2 meter. Itu pertama aku mikir gini, ini hasil gue sebenarnya positif bukan sih? Gitu kan, nanya. Like, almost every day aku nanya sama dokter, sama suster, saya nih sakit apa? Sampai harus dipindahkan ke sini, gitu. Ini kayak masih mungkin mereka itu bingung kan, COVID. Iya, Waktu itu kan masih belum banyak tuh COVID, exactly kayak gimana. Hasilnya saat itu adalah menyatakan aku pneumonia. Iya, itu yang paling umum karena kelihatannya mirip hanya tanpa virus itu. Iya, aku pneumonia gitu. Sampai aku paksa dokter apa segala macam gini. Dinyatakanlah aku COVID. Tapi berdasarkan apa? Karena ke PCR semua aku tuh negatif. Hasil CT scan juga menyatakan aku pneumonia. Terus dokter aku bilang katanya, ya gejalanya tuh seperti ini. Ya gejala seperti ini sebelumnya juga sebelum adanya COVID kan pneumonia juga sudah ada. Jadi sebenarnya di situ aku sampai yang bener-bener kayak ini apa sih gitu ya? Iya, aku pengen tahu sebenarnya ini apa. Kalau misalkan aku bukan COVID, jangan taruh aku di situ. Karena pas di saat aku CT scan 2 kali loh. Di saat aku udah di gray area itu, keluarlah aku dari kamar, baru sadar kalau di situ ternyata yang cuma beda dari sini ke situ, COVID itu red zone. Semua penderita COVID. Sampai kamar aku bilang, saya mau pulang. Ini kalau saya belum dinyatakan, kalau saya bukan COVID, ketepak. Iya dong, itu karena lagi turun imunnya kan. Iya, bener-bener lagi turun. Ditambah lagi dibilang waktu itu Vicky sempat dibilang katanya positif. Iya, sorenya dibilang negatif. Gitu kan. Terus saya bilang, "Sus, kalau saya nggak pulang, yang ada saya di sini makin sakit loh. Bahkan makin stres. Tidur pakai ini, masker. Pakai ventilator. Semua segala macam, tetek bengek segala macam sampai saya bilang, "Sus, saya kayak pengap 3 kali 2 meter, kebayang kan gitu. Saya pengap, pengen buka jendela, boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Takut nyebar virus." Iya. Nah, tapi waktu itu aku kan memang bacain berita, tapi paginya terus aku baca ini terpapar COVID-19, siangnya hasilnya enggak. Sampai aku ngomong gini sama teman-teman, sampai bercanda sih. Ini hidup luar biasa, COVID aja di settingan loh. Sampai aku bercanda gitu. Tapi puji Tuhan kan menyatakan nggak positif. Soalnya saat itu kan memang belum sampai yang happening banget COVID. Jadi iya, itu baru awal-awal banget tuh bener. Sama COVID tuh masih ngerambah. Cuma iya dari tipis. Kalau kitanya kena, maksudnya kayak gitu, kita kan udah kuat, maksudnya dewasa, masih pikiran gitu. Tapi aku stres itu pas kena baby itu udah, waduh, kayak dunia mau hancur. Aku nangis, aku 3 minggu kan nggak boleh pulang, aku di hotel sendirian. Makanan dikirim sama mertua, jadi aku suruh nggak boleh keluar. Kayak breakfast kan kita dapat, nggak boleh makan. Udah di kamar aja, syuting pulang langsung mandi, Cuma pas itu aku dikirim video ini nih. Dia saking kangen apa sama maminya, suruh putar suruh tunggu sampai muka kita keluar. Pas lihat ini aku nangis sampai aku bilang, aku pengen pulang. Dia bilang jangan, nggak boleh pulang. Sampai celana dalam kan habis kan 2 hari, aku pikir 2-3 hari boleh pulang, dikirim celana dalam lagi, pakai ya kan infotainment kan harus pakai jas, dikirim jas. Jadi itu sama kejadian sedih sama banget sih Vicky. itu, gila. Sama kejadian sama Vicky, karena kita tuh baru kali itu kita tuh pisah lama ya, aku 5 hari dirawat. Malamnya Vicky nemenin aku, besoknya aku langsung pindah ke gray area. Sampai Vicky bilang, saya nggak masalah, saya tidak masalah. Kasarnya tuh yang penting saya nemenin istri saya. Mau pakai APD juga nggak apa-apa, pakai APD yang penting saya nemenin istri saya. Nggak boleh, pihak rumah sakit nggak boleh gitu. Jadi udah gitu, jadi gini, dia stres, aku stres di ruangan itu gitu, di kamar itu. Terus udah gitu akhirnya kita berdua tuh sampai yang mau nelfon-nelfonan juga karena takut makin sedih gitu. Terus ditambah gini, kamu hasil PCR gimana? Dia kayak nggak mau ngasih tahu awal, tapi aku bilang, kamu apa hasilnya gitu. Dikirim positif, ya Allah itu rasanya langsung ngedrop. Itu tadinya aku udah bagus, saturnasi udah bagus, pokoknya semua udah bagus, aku udah bisa nafas, bisa lepas oksigen gitu. Pas dengar yang positif langsung drop lagi aku, sesek lagi. Bener-bener itu kayak, jadi mamiku tuh sampai
kasih ya istilahnya kalau pesta Kristen kan dikasih khotbah apa segala macam. Pokoknya hati kamu tuh harus happy, nggak boleh stres. Gini kuncinya tuh. Aku sampai ngeliatin anakku yang terakhir tuh yang si Kaira. Ya ampun, Waktu dia itu baru setahun loh. loncat, ketawa-ketawa, hahaha. Masih setahun belum bisa jalan lancar juga, masih baby banget pas kena itu. Apa masih hai, ketawa-ketawa, loncat-loncat aja. Maksudnya dia aja nggak masalah. Intinya kalau kita happy nggak apa-apa. Jadi Tapi intinya kalau pas kita kena nggak stres, dengerin oke. kata-kata positif kan kayak dunia kayak berakhir kan. Iya, Waktu itu iya, kan masih benar-benar. takut banget tuh. Nih, Papa mamaku juga nggak bisa ngomong. Minum obat sampai kita minum obat tuh sekali minum belasan. Jadi benar-benar yang namanya COVID itu kayak yang orang berpikir bahwa COVID itu tidak nyata. Itu benar-benar. Bahkan teman-temanku yang sekarang yang papahnya itu yang meninggal beberapa ada. Karena kan ini kayak aku ngasih tahu waktu itu kan Aska juga kan akhirnya aku ngasih tahu Aska kalau aku COVID gitu kan. Sampai dia posting di sini, just wanted to say get well soon ma, I pray that soon you will beat COVID and get cured of it. Hope you're better. Just the both of us, I love you. Jadi kayak Sebenarnya COVID itu ini bukan ada yang bikin aku juga makin Ya, pokoknya tambah gue harus nangis. sembuh, gue harus sembuh. Kangen gitu ngeliat anak, terus apa kita bisa video callan, telepon, kayak gimana ya? Kan dulu COVID tuh yang bener, bukan dulu dari sampai sekarang pun kalau misalkan ada apa-apa sama kita kena COVID, nauzubillah jalik, amit. Amin. Hilang aja, udah meninggal aja gitu meninggal. kan, udah ke situ aja. Masa sih gue harus di sini gitu? Jadi kayak gitu pikirannya. Makanya kayak ya udah deh, apapun yang terjadi sama gue kayak udah mikirnya yang ya kita mikir pasti yang terjeleknya dulu sampai akhirnya alhamdulillah iya. udah bisa pulang lagi, dijemput sama suami terus udah gitu bisa ngabarin ke anak juga. Dan aku nggak mau ketemu anak aku langsung. Ya, Karena aku jangan, takut. ya. Karena aku takut. Sampai nahan kangen sama anak, aku kalau nggak salah 2 mingguan apa tuh nggak mau ketemu anak dulu gitu. Gitu dari sejak yang keluar 2 minggu sampai 2 minggu lebih lah aku, karena aku bener-bener takut kita jadi carrier kan. Iya, Iya, benar. benar. Oh, sini Tapi aku. kalau misalnya semua orang punya pola pikir dan rasa tanggung jawab seperti kalian, gue rasa sih pandemi di Indonesia ini bisa Cepat, segera benar, cepat benar. teratasi. Ini Masalahnya kan orang sebenarnya udah santai, nggak pakai masker. sebenarnya iya, yang sekarang apalagi yang sekarang virus Delta itu lebih berbahaya, kadang-kadang PCR belum tentu positif, hasil negatif pun bisa tiba-tiba meninggal aja. Tapi ya itu kalau orang punya kesadaran tinggi aja, ya aku rasa sih bisa. Dan sebenarnya yang namanya vaksin itu harus banget Udah sih. vaksin? Vaksin. Sudah vaksin. udah Sudah sekali ya Sekali. Baru sekali karena sekali. AstraZeneca kan Jaraknya kurun waktu 3 bulan. 3 bulan. Oke. Ternyata kan setiap orang ini punya kebiasaan dan cara pandangnya masing-masing. Gue tapi penasaran bagaimana kalau kita jawab beberapa pertanyaan pakai yang gaya-gaya itu tuh yes or no. Kalau yes kita ke kanan. Boleh. Yoi, biar kita ada gerak dikit. Gue dari tadi denger kayak gini pikir sesuatu yang bikin gue gerak. Ini Boleh. kita Tapi- tenang kali ya. Gimana nih maksudnya nih? Ya makanya siapa yang mau ngangkat? Bapak, Coba yuk. Oh ya. kalau misalnya kita lihat keberadaan ini akan mengganggu kita. Jadi minta Emang tolong. Li bisa main sulap, Li? Dia pakai baju hitam. Kan biasa kan kalau Oh iya pakai baju hitam. Li bisa main sulap? Itu pantasnya. Ini hilang nih habis nih. Oke. Oh gitu. Nah, hilang. Anda jangan lihat di situnya. Anda belajar sama siapa? Ini sama yang pelontos-pelontosnya ya. Kan ada Wendy Cabut, Iya, benar. beda ya. Ada Rom Rafael. Iya, banyak. Banyak. Oke, jadi kita mau main ya. Iya, Pertanyaan pertama. Lihatnya kemana? Kita mau aja ya. Kanan, Bapak kiri. depan, Bu. Ayo, pendek. Ya? Oh iya, gue Depan, pendek. Ya, aku main belakang. Iya, orang Let's go. Pertanyaan yang pertama. Satu gini. Satu. Dua gini. Belum. Satu. Satu, dua, tiga cukup. Jangan 5 kali botak.
Dua-duanya. Yes or no, yes or no. Oh, Enggak lah. Stres aja lah, depresi depresi atau kok. duluan deh. Nggak stres loh. Ya aku stres. Lu maling lagi. Yang stres dia nyerbu kaki gue udah. Pengennya tiap hari, tapi saya lemes. Jadinya pengennya iya aja deh. Gak kuat staminanya. Contoh. Oh, yes dong. Harus subuh. Nonton India. Pasti loh. Gue capek tidurnya tuh gak sih? Nggak ngerti. Ini ya, sebenarnya suami saya ikut-ikutan aja, jadi karena suami saya bokeh, saya juga bokeh. Aku itu bokeh. Nggak usah. Pertanyaannya jangan tiap hari lah. Kalau tiap hari enggak, kalau sehari seminggu 5 kali iya kali. Tapi nggak tiap hari ada libur-liburnya. Ya. Seminggu cuma 2 kali doang aku ya. Oh saya ganteng banget, coba kemarin aja 3 minggu. Saya nggak beli tapi dibeliin. Sorry. Gue nggak beli. Make your duit no. Tapi satu hal sih yang pasti sih, gue merasa tenang banget bisa berada di tengah lingkungan orang-orang yang memiliki kesadaran baik, tanggung jawab untuk tetap menjaga protokol masing-masing. Bener. Soalnya nanti kena nangis loh, duitnya habisnya banyak. Bener. Kita obat vitamin doang 3 minggu habis 60 juta loh. Bener. Afrigans itu 1,700.000 kita kan. Kan ada 13 orang ya, Bu. Aku 13 orang kan aku yang bayar. Selama Mertua saya yang berapa bayar sih. Selama berapa lama? 3 minggu. 3 minggu. Saya 5 hari hampir 60 Kan rumah juta. sakit kan? Iya. Ya kan rumah Kita itu sakit di Ibu. rumah doang 60 juta. Kita obat doang. isoman. Hampir Bu. 60 juta, Nah, 55 itu. juta. Bener. Loh, makanya kalau udah kena nangis, makanya jangan sampai kena. Yang penting jaga kesehatan, yang penting kita stay happy loh ya. Iya, Stay benar, happy benar, dan benar. jaga prokes Untuk yang stay benar. healthy jadinya. Jadi biar sehat terus ya. Nah, saya merasa bokeh, dia nggak merasa bokeh kan? Dia orang positive thinking. Iya, positif. Tapi memang sih yang nomor satu yang kita perlu lakukan dari cerita kita semua adalah satu harus positive thinking. Yes. Nah, itu yang nomor satu ya. Betul. Beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, jadi manusia yang bertanggung jawab, jangan Yes. egois. Benar. Kita pakai masker bukan berarti kita minta perlindungan dari orang lain, tapi Betul. kita ingin Buat kita melindungi sendiri. orang lain dari kita juga. Mm-mm. Betul. Karena kita tidak pernah tahu kondisi kita. Bener. Dan yang pastinya kalau punya kesempatan vaksin, monggo vaksin. Jangan takut vaksin. Jangan takut vaksin. Kalau pesan aku sih itu tadi jangan terlalu parno juga sih, karena itu Betul. nanti akan membuat kita ketakutan, Dan itu akan down. menurunkan imunitas. Kita hati-hati, tapi nggak boleh Hati-hati parno-parno. boleh, karena kalau aku pribadi memang dari sebelum adanya COVID ini sendiri, memang aku tuh OCD kan orangnya, kan apa-apa tuh serba harus begini, harus bersih, harus ini gitu. Jadi memang sudah ada kebersihan yang memang aku lakukan sebelum COVID. OCD itu ajarin Vicky, hatinya biar OCD gitu loh ya. Kayak saya kan perlu OCD juga, makanya minta dia semprotin terus. Tapi yang nomor satu adalah juga kalau ada tetangga Anda atau saudara Anda Yes. yang tengah positif COVID-19, jangan dikucilkan. Yes. Iya, karena sekarang COVID itu bukannya suatu penyakit bukan yang aib. bukan aib. Yes. Gitu. Jangan dikucilkan, malah kalau bisa tanya bisa bantu apa. Betul. Jangan Ya. berinteraksi iya, jaga protokol kesehatan iya, tapi tanya apa yang bisa Anda bantu untuk orang tersebut. Dan kalau bisa jangan mengambil keuntungan dari kondisi COVID Itu parah seperti tuh, ini. banyak ya itu kan? harganya. Iya. Nah, jadi kita harus saling bantu lah ya. Banyak banget, ada juga yang sekarang tuh kayak vaksin juga ternyata palsu. Ini gambarnya sempur nggak ada isinya ya? Ada gitu terus nggak semprot. Ada yang video. Gitu. Viral Sampai yang itu. waktu itu aku juga share ke kamu juga yang di Instagram itu kan kemarin mengenai apa tuh terakhir yang aku bilang ini kok kayak
apa sih yang salah satu artis juga selebgram atau apa yang pergi mau demo keluar negeri ternyata harus ada lapor surat RT RW. Iya. Karena maksudnya gini, mau keluar negeri oke lah, dia semua sudah vaksin udah lengkap, semua segala macam udah lengkap, tapi ternyata kok sampai ada surat RT RW, maksud aku jangan juga lah dipersulit juga, Ya, jangan Yes. dipersusah gitu. benar. Karena selama dia sudah mengikuti protokol kesehatan, ya udah gitu. Benar-benar. Dan nomor satu ada lagi nih, kalau misalnya Anda mungkin saat ini tengah menghadapi COVID-19 atau memiliki saudara, orang terdekat Anda, orang tersayang Anda tengah menghadapi COVID-19, kami semua di sini mendoakan kepulihan yang cepat. Amin. Untuk bisa Amin. dapat segera berkumpul bersama keluarga. Amin. Amin. Dan kita memberikan mudah-mudahan energi positifnya tersampaikan ke sana. Amin. Semoga cepat sembuh. Amin, gitu. Untuk amin. siapapun yang saat ini sedang menderita COVID. Benar. Dan juga semua yang lagi stres karena kerjanya menurun atau apa, kita positif thinking Positif aja. aja. Percuma Dan- kita negatif stres botak nggak ada gunanya. Karena Kalau- semua mengalaminya. Kalau Yes. tadi saya dia bilang katanya kalau misalkan kalian semua sekarang lagi stres, tidak punya pekerjaan, uang berkurang, ayo datang ke rumah kita. Rumah Kita siapa? nangis bareng-bareng. Oh gitu. Langsung kalau kasih solusi nangis bareng-bareng ya, bagus. Iya. Semua orang mengalami sama. Di rumah saya. Semuanya stres, semuanya kita harus positif thinking, kita usaha sama-sama biar COVID musnah. Bye bye COVID. See you next time episode. Bye bye.